Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga harinya menyenangkan ya, dan yang pasti semoga kawan-kawan sekalian sehat selalu. Sahabat Corong ID, rencana Kementerian Pertahanan Indonesia untuk mengejar pinjaman hingga 125 miliar US dollar untuk memodernisasi militer negara telah bocor ke publik awal Juni tahun 2021. Berita itu tentu saja menimbulkan kehebohan. Rahasia yang sudah tidak rahasia lagi ini menimbulkan pro dan kontra, entah untuk masyarakat umum ataupun pengamat militer. Dengan kurs saat ini, angka tersebut berarti sekitar 1,7 kuadriliun rupiah. Sebagai perbandingan, pemerintah Indonesia berencana untuk menghabiskan total 2,75 kuadriliun rupiah dalam anggaran belanja 2021. Dan kini, kabar baiknya mencuat, di mana pemerintah telah menyetujui anggaran khusus pembelian alutsista untuk tahun 2021 sebesar 20,7 miliar US dollar, atau setara dengan 298,08 triliun melalui pinjaman luar negeri. Dengan anggaran segini, jika kita kaitkan dengan pembelian 36 jet tempur Rafale dan 6 kapal perang FRAM, maka masih ada sisa, masih terbuka peluang untuk Indonesia memperoleh alutsista strategis lainnya, seperti 12 jet tempur F-15 Eagle II, 8 kapal perang fregat Mogami kelas dari Jepang, 4 kapal selam dari Perancis atau Jerman dan lain-lain. Bagaimana bisa? Apa tidak terlalu banyak min? Bentar dulu sob, penjelasan sederhananya begini. Jika anggaran sebesar 20,7 miliar US dollar itu duitnya ada di pinjaman luar negeri, tidak ada di kas APBN. Jadi, nanti kita bayar cicilan dengan limit bisa 25-30 tahun dengan bunga ringan atau soft loan. Dan ini setara dengan nilai manfaat atau kegunaan investasi alat pertahanan yang bisa mencapai umur ekonomis dan teknis 30 tahun. Pembayaran seperti ini, mirip seperti ketika kita membeli rumah dengan pola bayar uang muka dulu. Rumah sudah siap untuk ditempati, pihak bank bayar lunas ke pengembang dan kita bayar angsuran ke bank bisa sampai 15-20 tahun. Kira-kira begitu gambarannya sob. Sahabat sekalian, pemerintah Perancis diprediksi akan menanggung 80-90% dari nilai kontrak pembelian alutsista Made in France, yang kemudian menerima cicilan pembayaran dari pemerintah Indonesia dengan durasi 25-30 tahun. Semua diawali dengan kontrak efektif di mana pihak pembeli alutsista membayar uang muka. Jepang sudah memberi lampu hijau soal soft loan ini. Kalau tercapai kesepakatan membeli 8 fregat Mogami class, maka model angsurannya persis seperti Perancis. Dengan anggaran sebesar itu, maka tahun 2021 ini, Kementerian Pertahanan sedang dan akan belanja besar dengan pola G2G antar pemerintah. Yang berarti, kita akan mendapatkan kabar yang menggembirakan dalam program menguatkan otot alutsista tentara kita. Apalagi ditambah dengan dukungan dari Kementerian Ibu Sri Mulyani, yang berarti TNI sudah mendapatkan lampu hijau untuk pengadaan 2 unit pesawat jet tanker pengisian BBM di udara untuk jet tempur TNI Angkatan Udara. Karena untuk saat ini, Indonesia hanya memiliki 1 unit pesawat tanker Hercules karena 1 Hercules tanker yang lain jatuh ketika take off di Medan 10 tahun lalu. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan untuk penggantinya. Lagian juga sudah ada kepastian kontrak pengadaan 5 pesawat Hercules Type J dari Paman Sam dan puluhan radar jenis GCI. Mantap dah bosku. Dengan begitu, Indonesia nampaknya tengah mereformasi belanja alutsista dengan model beli borongan ini. Ya bagus, berarti sudah ada kemajuan bukan? Karena seperti yang kita ketahui ya, selama ini kita selalu berbelanja model eceran alias tidak full combat. Bahkan, belanja militer Indonesia adalah yang paling rendah di kawasan ASEAN. Di mana belanja militer Indonesia terus menurun hingga di bawah 4% di tahun 1970 sampai tahun 1980, lalu turun lagi hingga di bawah 3% sejak 1980, bahkan di bawah 1% dari PDB sejak 2005. Maka dari itu, dengan adanya reformasi belanja alutsista bergaya Sultan ini tentu menjadi kebanggaan sendiri bagi kita. Selain itu, kita juga masih menunggu tentang kepastian melanjutkan proyek pengembangan teknologi jet tempur KFX-IFX, dan pengadaan 3 kapal selam Nagapasa kelas Batch 2 melalui transfer teknologi dengan Korsel. Karena untuk saat ini, program KFX Korsel sedang menyiapkan beberapa purwarupa yang sedang diisi jeroannya dengan mesin, avionik, radar dan teknologi instrumen tempur lainnya. Kuartal pertama tahun depan sudah uji terbang.
Dua proyek yang sama-sama strategis dan bergengsi memang harus disikapi dengan diskusi panjang, cerdas, apalagi ketelitian dari keandalan teknologi di dalamnya juga perlu diperhatikan tiap detailnya. Meskipun demikian, tetap saja serangkaian argumen menentang anggaran pertahanan tersebut tetap berkecamuk, dengan alasan keutamaan militer versus kesejahteraan rakyat. Di mana pemikiran ini mengacu pada, semakin banyak yang dibelanjakan untuk pertahanan, semakin sedikit yang dapat dibelanjakan untuk produksi sipil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya. Mungkin untuk mereka yang kontra akan melihat pengeluaran militer menyebabkan efek buruk pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar pemerintah membatasi anggaran pertahanan demi memaksimalkan belanja barang-barang yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain untuk pihak yang pro, akan melihat pengeluaran militer sebagai hal yang penting untuk menjaga keamanan nasional, yang sangat vital untuk mendukung kegiatan ekonomi. Di mana pengeluaran militer dapat meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian, menciptakan lapangan kerja, mengarah pada manfaat teknologi militer untuk barang sipil, mendukung pengembangan sumber daya manusia, merangsang ekonomi dan lain sebagainya. Kalau menurut sahabat sekalian gimana nih? Komen di bawah ya. Iya, kalau bicara secara keseluruhan mah, pengadaan senjata Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara dan membangun industri pertahanan yang mandiri. Untuk itu, Indonesia membutuhkan offset dan transfer teknologi dalam pembelian asing. Sahabat sekalian, ya semoga saja, untuk tahun depan diniscayakan kucuran anggaran PLN khusus beli alutsista akan semakin besar lagi. Artinya akan banyak lagi pesanan pembelian baik dari industri pertahanan dalam negeri maupun dari produsen luar negeri. Entah industri pertahanan dalam negeri akan berpeluang besar mendapat banyak order pengadaan alutsista sangat terbuka luas, maupun industri pertahanan swasta nasional yang akan mekar bercahaya. Eits, jangan salah sob, karena untuk saat ini ada industri pertahanan swasta nasional yang berinisiatif membuat tankbot, dan kapal perang trimaran yang sangat dinantikan kehadirannya. Tolong dicatat dan diingat, bahwa sepanjang sejarah perjalanan Republik, baru 10 tahun terakhir ini industri pertahanan dalam negeri baik BUMN maupun swasta nasional bangkit, berkembang pesat dan sudah mampu menguasai sejumlah teknologi alutsista canggih. Luar biasa, sebuah kebanggaan nasional namun luput dari pemberitaan nasional. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian terkait video hari ini? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sekian dari admin, terima kasih.